Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kayaknya belum pada sarapan ini, masih pada lemas. Sekali lagi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalian pada semangat pada pagi hari ini. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa tidak dibatasi. Sebelumnya untuk materi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kriya kayu ukir. Ada yang tahu apakah itu kriya kayu ukir? Kayu yang dipahat, Pak. Benar sekali. Lagi ada yang tahu lagi mengenai ukiran, atau ada yang pernah melihat, atau ada yang punya, bahkan atau ada yang ayahnya sebagai pengukir kayu atau mempunyai mebel? Ada? Di rumah, ada yang berasal dari Belingo? Ada. Oh, Anda dari Belingo, Mas? Iya, Pak. Alhamdulillah, berarti sudah tahu apa itu ukirannya? Sudah. Pasti tidak asing dengan ukiran. Jadi, ukir adalah sebuah cabang atau teknik dari seni kriya dengan memanfaatkan potongan kayu sebagai media utama, yaitu ditambahkan hiasan atau ornamen dengan cara dipahat atau dipotong untuk menciptakan sebuah pola atau motif. Nah, di sini ukiran dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan fungsinya dan yang kedua berdasarkan bentuknya. Untuk ukiran berdasarkan fungsinya, itu ada ukiran yang difungsikan sebagai simbol atau sebuah kepercayaan pada masyarakat tertentu pada zaman dahulu, biasanya menyimbolkan pada sebuah ukiran. Contohnya pada relief candi itu ada, terus ukiran adaya juga bisa. Lalu ukiran sebagai dekoratif atau pelengkap itu biasanya terdapat pada meja, pada kursi. Itu menambahkan kesan estetika, namun tidak merubah fungsi dari benda tersebut. Lalu ada ukiran berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, ukiran itu ada ukiran tepung atau ukiran yang mendorong ke dalam dengan cara dibuat dengan cara memahat kayu membentuk tepungan pada permukaannya. Lalu ada ukiran tembung, itu sebaliknya dari ukiran tepung. Lalu ada ukiran lurus dan ukiran coret. Alat dan bahan untuk mengukir. Yang pertama ada tatah kayu. Ini kebetulan Bapak membawa contoh tatah kayu. Ini adalah tatah kayu seperti ini. Nanti jenis-jenis dan macamnya kita akan jelaskan di bagian berikutnya. Yang kedua adalah mesin scroll. Ini mesin scroll yang digunakan untuk media yang lebar dan besar. Itu seperti meja. Lalu ada gergaji dan pengaitnya di bagian belakang. Itu digunakan untuk membuat pola dasar pada sebuah ukiran. Lalu ada juga amplas atau kertas korosi, itu istilahnya itu untuk menghaluskan permukaan kayu. Lalu selanjutnya ada palu. Palu untuk memahat, tentunya untuk membantu proses dalam pemahatan. Lalu selanjutnya ada meteran dan penggaris, tentu saja untuk mengukur. Lalu ada mesin bubut sesuai namanya. Mesin bubut berfungsi untuk membubut, biasanya untuk membuat tiang bendera yang di sudut-sudut kelas atau sudut-sudut ruangan. Lalu membuat gagang pisau seperti ini menggunakan mesin bubut ya, dengan teknik bubut. Lalu ada pensil untuk membuat sketsa.
dan ada pasak kayu. Pasak kayu digunakan untuk membuat halus permukaan pada kayu seperti ini. Setelah kayu dibelah lalu dipotong dan dipasang agar lebih halus. Lalu ada pengot atau pisang raut yang berfungsi untuk membantu misalnya membuat pelosan miring seperti ini. Kita gunakan pengot juga bisa, atau menggunakan pasahu juga bisa. Selanjutnya ada bahan-bahan yang kita gunakan. Yang pertama tentunya bahan yang paling penting adalah kayu. Pada bahan papan kayu tersendiri ada dibedakan menjadi beberapa kelas. Ada kelas 1, 2, 3, dan 4. Untuk kelas yang pertama itu kayu yang keras dan biasanya tahan terhadap rayap atau rayap tidak suka, tahan terhadap cuaca, dan kualitas yang bagus. Itu misalnya ada kayu iboni amara itu, terus kayu sono keling, ada kayu jati, ada kayu ulin tentunya yang kekuatannya sudah tidak diragukan lagi. Lalu kelas yang kedua itu ada kayu yang sedang, itu biasanya kayu mahoni, itu masuk kelas kedua dan biasanya dijadikan sebagai alternatif pilihan karena lebih murah dan tentunya untuk kualitas juga masih sedang. Lalu kelas yang ketiga kayu yang tergolong masih ringan, empuk dan mudah dibentuk. Itu ada kayu sengon, ada jati Belanda, juga ada kayu empuk yang lain. Lalu selanjutnya ada fritur atau cat yang biasa digunakan untuk finishing meja, finishing kursi. Itu biasanya kebanyakan menggunakan fritur untuk melindungi kayu agar lebih tahan lama dan tidak dimakan oleh hama. Lalu selanjutnya ada gempul kayu. Ini digunakan untuk menutup permukaan atau pori-pori kayu. Jadi kayu ini berserat dan berpori. Jika sebelum finishing tidak dilakukan pembentulan, maka proses finishing akan menjadi lebih lama dan lebih sulit karena permukaan tersebut masih kasar, walaupun sudah diamplas secara halus, namun pori-porinya masih belum tertutup. Nah, seperti yang Bapak katakan di awal tadi, ini adalah jenis-jenis tatah yang berdasarkan bentuknya atau bentuknya. Yang pertama adalah tatah lurus. Seperti ini adalah tatah lurus. Tatah lurus ini memiliki beberapa ukuran ya, dan digunakan sesuai fungsi dan keperluannya. Contohnya seperti ini, memiliki bilah yang lurus dan mata atas ini lurus. Biasanya digunakan untuk membahas dengan keperluan tingkat prediksi atau perataan. Lalu yang kedua ada tatah kol atau tatah lengkung. Ini tatah kol atau biasa disebut tatah lengkung. Ini digunakan untuk membuat ukiran dengan bentuk tembung ataupun tekung. Jika tembung biasanya digunakan dengan posisi terbalik seperti ini, sehingga bekas kayu akan timbul atau tembung. Ini namanya tatah kol atau tatah lengkung. Selanjutnya ada tatah coret. Ini adalah tatah coret atau biasa disebut juga tatah P karena bidang matanya berbentuk seperti huruf P. Seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk membuat garis atau coretan dan biasanya digunakan untuk membuat desain. Contoh ketika kita sudah menata kita mengukir bentuk bunga misalnya. Lalu pada bagian ini kita perlukan untuk menghasil dengan bentuk hilang-hilang yang begini. Kita gunakan tatah coret. Katakan dulu seperti ini. Kita hilangkan. Ini akan menjadi sebuah detailing pada dua sisi juga untuk bagian pelupaannya. Ini bisa kita gunakan tatah coret ini. Lalu selanjutnya ada tatah pengilas. Pengilas seperti hanya lurus, namun bagian sebelah matanya ini miring untuk memotong bagian hidung, biasanya digunakan untuk memotong bagian hidung. Lalu ada tatah pengilas
hampir mirip dengan mata itu ya, namun bagian ujung dari matanya ini dibuat melengkung. Kamu tidak melengkung seperti patah kol. Itu adalah perbedaannya. Jika patah kol atau patah melengkung itu dari sebelah sudah melengkung. Seperti ini. Namun jika patah melengkung itu sebelahnya lurus, namun matanya dibuat melengkung. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan peralatan ukur mata pada saat dijadikan itu? Belum, Pak. Yang ingin bertanya atau informasi lebih lanjut, nanti jika sekarang ingin bertanya nanti tidak apa-apa ditulis di saja ya. Iya, Pak. Jadi jika tidak jelas untuk penugasan besok kita akan membawa papan kayu. Untuk penugasan besok kita akan membawa kayu. Untuk kayunya Bapak sarankan seperti kayu mahoni atau kayu sengon laut juga bisa, karena kayu tersebut lebih empuk ya, istilahnya itu lebih mudah untuk dipahat, untuk latihan memahat juga lebih enak karena tidak perlu mengeluarkan kekuatan yang perlu untuk membuat motif pada kayu tersebut. Untuk penugasan di rumah, silakan membuat pola atau motif ukiran sederhana saja agar itu lebih mudah untuk prakteknya. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk mengenai penugasan? Belum, Pak. Terima kasih karena tidak ada yang ingin bertanya. Jadi berarti sudah jelas ya untuk penugasan pada besok pertemuan yang akan datang. Sudah. Jika sudah, maka Bapak akan akhiri kelas pada pagi hari ini. Bila taufik dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.